Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan dosen yang saya hormati, Ibu Afiyati selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Bercerita. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi mengenai 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai pengertian bercerita yang akan disampaikan oleh Mbak Dwi. Kemudian kedua, tujuan bercerita akan disampaikan oleh Mbak Erliana. Ketiga, manfaat bercerita akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian yang terakhir, mengenai aspek-aspek dalam pengembangan bercerita yang akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Baik, langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian bercerita. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini pada lampiran 4, bercerita adalah cara bertutur dan menyampaikan cerita secara lisan. Cerita harus diberikan secara menarik. Anak diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan. Guru atau pendidik dapat menggunakan buku sebagai alat bantu cerita. Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan, informasi, atau sebuah dongeng belaka yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Banyak sekali media yang dapat dijadikan penunjang dalam metode bercerita. Antara lain yaitu buku cerita yang unik, kemudian menggunakan media big box, dan juga kita juga dapat memanfaatkan boneka jari. Moisli Catoe mengatakan bahwa metode bercerita merupakan pemberian pengalaman belajar bagi anak taman kanak-kanak dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan haruslah menarik dan dapat mengundang perhatian anak. Isi ceritanya tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak taman kanak-kanak. Sedangkan menurut Curenton dalam Michel L. Henniger bahwa bercerita sangat penting dalam pengembangan kemampuan, terutama kemampuan berbahasa untuk anak usia dini. Tujuan bercerita. Yang pertama, merangsang dan menumbuhkan imajinasi dan daya fantasi anak secara wajar. Maksudnya, saat kita sedang bercerita, anak dapat menangkap informasi yang kita sampaikan kepada anak. Seandainya kita bercerita tentang binatang kancil, maka anak akan berimajinasi kancil itu seperti apa, kancil itu warnanya apa, besarnya seberapa, gitu. Jadi anak dapat berimajinasi dan berfantasi seperti apa informasi yang telah didapatkannya. Yang kedua, mengembangkan daya penalaran, sikap kritis, serta kreatif. Hal ini dapat mengembangkan penalaran kritis anak karena anak menangkap informasi baru dan juga dapat membantu anak menjadi lebih kreatif. Yang ketiga, mendorong anak untuk berbicara. Karena biasanya anak itu ada yang takut untuk berbicara, jadi kita bisa mendorongnya dengan bercerita. Lalu yang keempat, mempunyai sikap kepedulian terhadap nilai-nilai budaya dan bangsa. Nah, ini kita bisa bercerita tentang negara Indonesia, tentang para pahlawan yang telah gugur, lalu bisa juga dengan budaya-budaya yang ada di sekitar kita, gitu. Lalu yang kelima, dapat membedakan perbuatan yang baik dan perlu ditiru oleh anak, dan yang perbuatan yang buruk itu tidak perlu dicontoh atau ditiru. Nah, kita bisa bercerita mengenai hal-hal yang baik atau bisa ditiru oleh anak. Namun jika ada cerita yang terkandung hal-hal yang buruk atau negatif, itu kita harus bilang ke anak-anak kalau hal itu tidak perlu untuk dicontoh. Nah, yang keenam, mendorong rasa hormat dan kepercayaan diri terhadap sikap terpuji pada anak-anak. Nah, ini kita bisa mendorong agar anak itu memiliki kepercayaan diri, lalu juga hormat terhadap sikap-sikap baik gitu ya. Nah, yang ketujuh
Atau yang ketujuh, menambah pendarahan bahasa anak. Dengan bercerita ini kita bisa membantu anak untuk menambah kosakatanya atau bahasa yang mungkin ada bahasa yang belum pernah dia dengar gitu. Jadi itu bisa menambah pendarahan bahasa anak. Bercerita juga memiliki manfaat, diantaranya satu, membantu pembentukan pribadi dan moral anak. Cerita sangat efektif untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku anak. Karena pada dasarnya semua anak itu sangat amat menyukai yang namanya cerita. Meskipun cerita tersebut dibacakan secara berulang-ulang, pengulangan imajinasi anak dan nilai kedekatan orang tua atau guru menjadikan cerita itu efektif untuk mempengaruhi cara berpikir anak. Misalnya guru bisa bercerita mengenai suatu hal atau binatang, namun dalam cerita tersebut mengandung nilai-nilai positif, misalnya seperti kejujuran, keberanian, tanggung jawab, kerjasama, tolong menolong, dan lain sebagainya. Manfaat nomor 2 yaitu menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi anak. Anak usia dini membutuhkan penyaluran imajinasi dan fantasi tentang berbagai hal yang muncul dalam pikiran mereka. Pada masa usia dini, biasanya anak-anak itu aktif dan mereka memiliki imajinasi yang tinggi. Menyalurkan imajinasi dan fantasi bisa menggunakan metode bercerita. Dengan bercerita, maka anak akan membangun gambaran mental saat mereka memperdengarkan cerita. Manfaat nomor 3 yaitu memacu kemampuan verbal anak. Cerita yang bagus tidak sekedar menghibur tetapi juga mendidik, sekaligus merangsang kecerdasan linguistik anak. Cerita mendorong anak bukan saja senang menyimak atau mendengar cerita, tetapi juga anak senang berbicara atau bercerita. Anak juga belajar tata berdialog dan bernarasi, serta anak akan terangsang untuk menirukan apa yang diceritakan oleh guru. Nah, bisa juga guru setelah bercerita kepada anak, setelah itu guru bisa meminta anak untuk menceritakan kembali cerita yang sudah diceritakan oleh guru sesuai dengan kemampuan anak. Manfaatnya nomor 4 adalah merangsang minat menulis. Cerita bisa menimbulkan inspirasi bagi anak untuk membuat cerita. Dengan kata lain, cerita dapat menstimulus anak untuk membuat cerita sendiri. Anak akan terpacu untuk menggunakan kata-kata yang diperolehnya dan terpacu untuk menyusun kata-kata dalam kalimat sesuai dengan perspektifnya. Biasanya teman-teman, cerita yang dibuat anak akan memiliki beberapa kesamaan dengan cerita yang anak sukai. Misalnya, anak yang sering diberi atau suka dengan cerita dengan tokoh binatang, maka cenderung akan membuat cerita binatang sebagai tokoh dalam ceritanya. Bacaan. Bercerita menggunakan media yang dibacakan guru atau orang tua menjadi stimulasi efektif bagi anak usia dini. Karena semakin sering guru atau orang tua bercerita di depan anak menggunakan media buku, akan menstimulasi minat baca anak. Dan stimulasi ini memberikan rasa senang, nyaman, tanpa adanya paksaan bagi anak. Lah, kenapa sih stimulasi ini memberikan rasa senang, nyaman, dan tanpa ada paksaan bagi anak? Karena apa? Karena anak melakukannya dengan keinginannya sendiri. Biasanya anak, misalnya guru atau orang tua itu mencontohkan gemar membaca di depan anak.
Maka secara tidak langsung biasanya anak akan mengikuti kebiasaan atau apa yang dilihatnya dan meniru apa yang dilakukan orang tua ataupun guru. Jika orang tua ataupun guru mencontohkan senang membaca, maka biasanya anak akan cenderung juga untuk menyukai membaca. Manfaat bercerita yang nomor 6 atau yang terakhir yaitu membuka atau menambah pengetahuan anak. Bercerita bagi anak usia dini juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitarnya. Guru dan orang tua mampu menjadi media bagi anak usia dini dalam menambah wawasannya, sehingga anak dapat memperoleh atau mendapatkan manfaat dalam bercerita. Misalnya, guru bisa bercerita mengenai siklus kehidupan atau metamorfosis kupu-kupu, mulai dari telur, ulat, kepompong kupu-kupu. Jadi, anak tidak hanya mendapatkan kesenangan ketika menyimak atau mendengarkan cerita guru mengenai metamorfosis kupu-kupu, tetapi juga anak mendapatkan manfaat. Manfaatnya berupa apa? Berupa pengetahuan baru, yaitu mengenai metamorfosis kupu-kupu. Baik, yang selanjutnya ada beberapa aspek yang perlu dikembangkan dalam melalui cerita. Yang pertama ada aspek perkembangan bahasa. Aspek ini meliputi aspek linguistik seperti melatih keterampilan berbicara, melatih kelancaran berbahasa, serta memperbanyak kosakata anak lewat mendengarkan cerita. Yang kedua ada aspek perkembangan sosial emosional. Jadi dalam aspek ini perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana anak mengenal perasaannya sendiri, mempunyai rasa empati terhadap orang lain, atau sikap perilaku sopan santun dan tata krama. Selanjutnya ada aspek perkembangan kognitif. Aspek ini lebih difokuskan kepada anak, bagaimana anak memahami cerita, bagaimana anak memahami isi dari cerita itu, keseluruhan ceritanya seperti apa. Nah, nantinya anak akan sampaikan melalui bahasanya sendiri. Yang keempat ada aspek perkembangan moral. Dalam aspek perkembangan moral ini, anak diberikan pemahaman untuk menumbuhkan perilaku yang positif. Misalnya dalam cerita itu ada tokoh yang berperilaku baik, tokoh yang menghormati orang lain, caranya untuk sabar bagaimana, pokoknya yang berperilaku yang positif yang baik. Selanjutnya ada aspek perkembangan imajinasi. Dalam hal imajinatif ini, anak akan terhibur dan belajar banyak hal. Nah, biasanya daya imajinatif ini akan mengembangkan kreativitas anak dan daya pikir anak dalam mendengarkan cerita. Yang terakhir ada pertumbuhan rasa etis dan religius. Di sini anak bisa belajar melalui tokoh-tokoh yang diceritakan dalam cerita. Tokohnya yang baik, yang patuh itu seperti apa. Misalnya dalam cerita ada tokoh, ada seorang anak yang selalu berbuat baik, selalu patuh terhadap kedua orang tuanya, selalu misalnya sholat tepat waktu dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa bercerita adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi, pesan, atau dongeng belaka yang dilakukan secara lisan maupun tertulis dan dengan atau tanpa alat. Bercerita bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bahasa dan keterampilan atau kemampuan berpikir serta empati anak. Bercerita memiliki segudang manfaat,
Di antaranya membantu pembentukan pribadi dan moral anak, penyaluran imajinasi dan fantasi anak, memacu kemampuan verbal anak, kemudian merangsang minat menulis anak, merangsang minat baca anak, dan membuka pengetahuan atau cakrawala baru anak. Bercerita juga dapat menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak usia dini, terkhusus aspek perkembangan bahasa. Sekian presentasi atau penjelasan yang dapat kelompok 2 atau kami lakukan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam penyampaian atau menjelaskan materi kami kurang jelas atau ada tutur kata kami yang kurang tepat. Kami dari kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.